Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sebelumnya Bapak ucapkan selamat karena kalian semua telah berhasil naik dari kelas 8 ke kelas 9. Sebelum materi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat ke depannya. Berdoa, membaca doa seperti biasanya. Mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 9 siswa SMPN 2 Peterongan. Kali ini belajar kita sedikit berbeda karena ada wabah virus yang sedang melanda Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Pada materi kali ini yaitu bab pertama, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini pada bab 1, karena keterbatasan waktu, jadi Bapak meminjam slide-nya dari kawan Bapak, yaitu ini dia. Terima kasih kepada Pak Rianto yang telah memberikan slide-nya. Langsung saja anak-anak. Bab 1 yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Dalam kehidupan kita tahu semua bahwa setiap segala sesuatu yang memiliki awal pasti akan memiliki akhir. Manusia, hewan, tumbuhan, semua yang ada di langit dan di bumi pasti nantinya akan memiliki akhir. Meyakini hari akhir ini termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa anak-anak? Iya, betul sekali. Hari akhir adalah rukun iman yang ke-5. Masih hafal kan? Apa arti iman? Masih ingat atau sudah lupa? Ya, arti iman adalah mempercayai atau meyakini. Kiamat secara bahasa artinya kebangkitan atau kehancuran. Jadi ketika kita iman kepada hari kiamat, berarti kita mempercayai bahwa dunia dan seisinya, langit dan bumi, akan mengalami kehancuran setelah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Di dalam surat Al-Hajj, ini dalil nakli. Jadi kalau ditanya tentang dalil nakli, berarti itu adalah ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Ini adalah surat Al-Hajj ayat 7. Surat Al-Hajj ayat 7. Diingat-ingat ya. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Lalu apa saja macam-macam kiamat itu? Jadi kiamat itu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Gambar-gambar ini adalah contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Ada
ada kematian, tanah longsor, ini bencana alam. Bencana alam itu adalah termasuk kiamat sugro. Jadi apa itu kiamat sugro? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kiamat sugro yaitu kiamat kecil atau terjadinya kerusakan sebagian alam, bukan seluruh alam. Nah, setelah kiamat sugro ada saudaranya kiamat sugro, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, kiamat yang benar-benar menghancurkan alam beserta isinya, bumi, langit, bintang-bintang, matahari, semuanya ketika kiamat kubro akan hancur. Terjadinya hari kiamat kubro itu kapan atau bagaimana gambaran terjadinya hari kiamat kubro itu? Kita lihat slide selanjutnya, dijelaskan pada di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Nah, hafal atau enggak anak-anak surat Al-Qari'ah? Ya harus hafal ya. Nah, di situ salah satunya digambarkan bahwa pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Saking dahsyatnya guncangan yang terjadi di bumi sehingga manusia sampai berterbangan. Surat selanjutnya yang menjelaskan hari kiamat yaitu Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jadi pada hari kiamat bumi diguncang dengan sangat dahsyat, melebihi dahsyatnya guncangan gempa-gempa yang pernah terjadi di bumi. Nah, fungsi beriman kepada hari akhir yaitu yang pertama, menyadarkan manusia bahwa alam semesta akan rusak dan binasa. Karena secara pendekatan sains pun, dunia ini akan diramalkan suatu hari nanti kelak akan musnah atau hancur. Yang kedua, dapat mengetahui tujuan hidup sebenarnya. Ketika kita mengingat hari kiamat, membayangkan hari kiamat atau membayangkan hari kematian kita, tentu kita dapat memperbaiki gaya hidup kita, memperbaiki pola hidup kita, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang haram, atau bahkan hal-hal yang makruh. Yang selanjutnya itu menumbuhkan sikap hidup optimis. Optimis itu artinya yakin, atau biasanya anak-anak itu sing penting yakin, yaitu berarti menunjukkan sikap optimis. Lawannya sikap optimis adalah pesimis atau putus asa. Nah, putus asa itu dilarang oleh Allah. Yang selanjutnya memperoleh nilai ganda dalam kehidupan, dalam artian ketika kita hidup, kita tidak hanya memperjuangkan dunia saja, tetapi
perilaku kita dalam menjalani kehidupan dunia itu tetap diiringi atau dijiwai atau dilandasi dengan niatan-niatan kebaikan, sehingga nanti kelak akan menjadi tabungan kita di akhirat. Yang terakhir yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan dunia merupakan jembatan menuju alam akhirat. Karena kita di dunia ini suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan, entah esok atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi atau 10 tahun. Yang jelas kita di dunia ini tidak selamanya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Baiklah anak-anak, cukup untuk hari ini. Tetap menjadi anak yang baik, yang menghormati orang tua dan guru. Tetap bersabar selama masa belajar dari rumah. Yakinlah hari esok pasti akan lebih baik, di mana kita akan menuai rindu dengan temu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.